Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam pembelajaran daring. Walaupun belum tatap muka, mudah-mudahan kita tetap berazam, bersemangat. Insyaallah kita akan ada tatap muka dan kita hanya tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, mudah-mudahan kalian sudah sarapan, duduk dengan baik, mendengarkan apa yang akan Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memahami ilmu dengan sebaik-baiknya. Niatkan karena Allah Ta'ala untuk menggapai ridho Allah Ta'ala. Ayo kita awali yuk dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah pertemuan ini dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah ngebahas sedikit terkait dengan klasifikasi. Nanti kalian akan tahu apa itu klasifikasi, bagaimana cara mengklasifikasi makhluk hidup. Karena memang makhluk hidup itu banyak jenis ragamnya, yang kelihatan atau tidak. Ada yang makhluk-makhluk kecil itu ada yang terbang dan sebagainya. Bagaimana cara mengklasifikasikannya? Klasifikasi itu ya menggolongkan. Untuk apa? Kemarin kan sudah ya, untuk mempermudah mengenalinya. Nah, itu pengantarnya. Paling tidak setelah melihat tayangan ini, kalian akan mengetahui bermacam-macam nama-nama makhluk hidup dan bagaimana menggolongkannya, mengklasifikasikannya, jenis-jenisnya dan sebagainya. Baik, tidak lama lagi kalian akan mengetahui apa itu klasifikasi dan bagaimana cara menuliskannya. Oke. Nah, seperti udah disampaikan tadi, klasifikasi makhluk hidup itu ya tujuannya untuk mempermudah. Mempermudah apa? Ya, mempermudah kita menggolong-golongkan jenis-jenis hewan yang kita temui. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah. Sama seperti kalian hidup di dunia ini, diberi nama. Untuk apa? Ya untuk mempermudah mengenali. Mempermudah mengenali. Bahkan anak kembar pun namanya beda. Coba kalian ingat-ingat, ada enggak di tayangan TV atau di tetangga kalian yang punya anak kembar? Namanya pasti beda. Walaupun ada yang sama. Namanya umpamanya Rizky Abdillah yang kembar pertama. Kembar kedua Rizky Abdullah. Hampir mirip tapi beda. Ya udah kita lanjut aja. Ya, mempermudah mengenali dan membandingkannya. Rizky Abdullah punya hidungnya mancung. Nah, Rizky Abdillah agak pesek. Itulah ceritanya. Bukan menyinggung yang pesek lo ya. Nah, itulah klasifikasi makhluk hidup, mempermudah mengenali dan membandingkannya gitu. Masih bingung? Oke, kita lanjutkan aja. Apa sih? Bagaimana sih? Ya, makhluk hidup itu. Bagaimana cara mengklasifikasi makhluk hidup? Para peneliti, para ilmuwan. Ya, yang pertama yang harus kalian pahami adalah untuk menggolong-golongkan jenis-jenis makhluk hidup, ya berdasarkan ukuran tubuhnya contohnya.
Kalau pohon ada kayu dan sebagainya. Beda dengan semak-semak dan perdu. Tuh yang ditonjolkan, yang diutamakan ketika mengklasifikasi makhluk hidup. Ini hanya sekedar contoh aja. Lalu berdasarkan lingkungan hidupnya, pohon ada loh yang di daerah kering, ada yang di daerah yang berair, ada di lingkungan yang lembab hidupnya, ada juga. Nah, itulah yang dijadikan ukuran mengklasifikasikan makhluk hidup. Kalau di lingkungan kering, istilahnya adalah xerofit. Kebayang nggak? Kalau kita membayangkan ada loh tumbuhan yang hidup di tanah kering. Iya betul, kaktus. Kalau yang berair, bayam, teratai, dan banyak lah ya. Di lingkungan lembab, apa ya? Iya, lumut dan jamur. Bisa dijadikan dasar menentukan klasifikasi makhluk hidup. Tuh ya, ukuran tubuh dan lingkungan hidupnya. Apalagi yang diutamakan? Manfaatnya. Oh, ini tanaman atau tumbuhan? Oh iya benar. Di mana? Di air. Untuk apa? Obatkah? Untuk tanaman hiaskah? Apa bisa dimakan? Apa dijadikan sandang, pakaian? Nah, itu juga dijadikan acuan dasar mengklasifikasi makhluk hidup. Ini paling tidak pada umumnya begitu. Berdasarkan makanannya, nah ini yang sering keluar kalau lagi ulangan ya. Karnivora, kucing, harimau, serigala, anjing. Nah, itu termasuk karnivora, pemakan daging. Herbivora, sapi, kambing, apalagi gajah. Nah, seperti itulah. Apalagi kelinci, ya boleh kelinci. Omnivora, pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Itu yang dijadikan dasar yang pada umumnya untuk mengklasifikasi, menggolong-golongkan makhluk hidup. Ngerti ya, insya Allah pahamlah maksudnya. Nah, coba kita pasti bertanya-tanya. Kok tumbuhan yang hidup di air, ada teratai, ada kangkung, ada apa lagi ya, yang di sawah berbentuk seperti daun waru atau semanggi. Nah, itu nanti pasti membutuhkan nama. Itu ya, membutuhkan nama. Nah, bagaimana aturannya? Para ilmuwan sudah menentukan ya, nama makhluk hidup yang sudah ditentukan. Oh, hidupnya di sini. Nah, tata namanya bagaimana? Makhluk hidup ya, jika sudah ada ditentukan namanya terdiri. Nah, ini pada umumnya itu terdiri dari dua kata, tapi dalam bahasa Latin. Ya, bahasa Latin nanti kalian akan tahu mana sih bahasa Latin itu. Ada akhiran E dan A itu biasanya. Contohnya kalau padi, sativa gitu ya, dan sebagainya. Lalu ya, kata pertama apa
untuk makhluk hidup itu kata pertanyaan menentukan apa, menunjukkan apa? Genus atau marganya. Tapi ditulis huruf kecil, awalnya huruf besar, tapi selanjutnya memakai huruf kecil. Ustaz bingung Ustaz, ya ntar lagi dikasih contohnya. Dibaca dulu, difahami dulu ya. Jadi kata pertama menunjukkan jenis, genus, marga. Lalu apa berikutnya? Kata kedua menunjukkan nama spesies atau jenis dan ditulis huruf kecil, jadi kecil semua. Kalau yang suku pertama tadi hanya huruf tempatnya aja yang besar. Lanjut. Lalu nama-nama makhluk hidup yang sudah ada ditulis, jika pakai tangan digaris bawahi. Dan jika diketik ditulis miring. Nah 4 syarat ini yang harus kalian fahami terkait dengan bagaimana tata aturan memberikan nama pada makhluk hidup. Ya, itu yang harus kalian pahami. Contohnya, nah tadi kan gitu ya. Apa contohnya? Nah, yang harus difahami adalah yang pertama apa? Ditulis dengan huruf kecil kata pertama, tapi huruf pertamanya ditulis huruf besar. Ya, dua kata. Tapi kata pertama harus huruf kecil tapi diawali huruf besar. Kata kedua huruf kecil, ditulis miring jika diketik. Nih contohnya nih. Harimau. Nah, itu kan udah miring gitu ya. Nama Latin harimau apa? Panthera tigris. Ya, Panthera gitu ya, dari kata-kata panther. Ada enggak panther itu? Ada. Tigris itu bahasa Latin. Tigris. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Tiger. Oke. Ya seperti itu. Harimau 2 kata. Iya. Lanjut contohnya kucing. Felis catus. Nah, nih contoh bahasa Latin. Ya bahasa Latinnya itu kayak gitu. Felis catus. F-nya besar, catus, sehingga kita dalam bahasa Inggrisnya apa? Cat. Ya, dari bahasa Latin catus gitu. Felis catus. Ya, itulah ilmuwan membuat klasifikasi hewan dari namanya. Aturan namanya seperti ini, itu ya. Nah, sumpama kalian menemukan binatang yang belum diberi nama, ya harus referensi dulu, dilihat ini binatang nggak ada namanya nih, saya nemu ini. Nah gitu, harus dinamai sesuai dengan aturannya. Berikutnya kalau gajah, nama Latinnya apa? Iya, Elephas maximus, kaki gedenya maximus, maksimal. Elephas. Hingga kalau bahasa Inggrisnya elephant gitu ya. Anjing namanya Canis lupus dalam nama-nama Latinnya. Yang terakhir kera. Nah, ini kera ini namanya Macaca fascicularis gitu ya. Macaca fascicularis. Nah, itu sekedar contoh. Nanti ada tugas buat kalian, gampang nyari-nyari nama ilmiah nanti, tapi kita lanjutkan dulu. Bagaimana kan tadi klasifikasi makhluk hidup, bagaimana kalau kita persempit dulu klasifikasi kucing. Ini hanya sekedar contoh aja. Nanti kalian biar tahu gimana
kucing itu diberi nama. Nah ini ya, ternyata kucing itu dari kata marganya, coba dicari marganya apa. Nah itu marganya ya, Felis, betul. Udah tahu kan, udah kelihatan kan, Felis ya. Terus tadi apa? Genus atau marganya itu Felis. Terus spesiesnya apa? Iya betul, Catus. Jadi nama dari kucing itu Felis Catus. Ustadz yang tengah-tengahnya itu apa? Oh, itu karena dia punya warna yang khas. Maka ditambahi ya, biar tidak secara umum aja. Oh ini kucingnya kembar ini, tapi warnanya beda ini. Sama-sama ya seperti anak kembar tadi. Maka ditambahi ya, ditambahi apa? Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan warnanya, maaf. Jadi warnanya apa? Silver ya, sehingga dinamai Felis silvercatus. Ya. Felis silvertris catus. Betul. Ya itu hanya untuk memudahkan mengenali. Oh kalau perak seperti ini. Bagaimana kalau hitam? Ya nanti kalian akan ketahui bersama-sama. Nah ini sekedar contoh sehingga kalian bisa mengenali dengan mudah. Nanti ada loh gajah. Oh gajah yang besar, gajah yang agak kecil karena gajah Asia. Kalau gajah Afrika kan gede-gede. Nah nanti akan digolongkan jenis-jenis gajah. Ada loh harimau mirip sekali dengan kucing. Nah nanti kita pelajari dan sebagainya. Ada tikus ya, golongan tikus. Ada tikus tanah, ada tikus rumah, ada tikus air dan sebagainya ya, sama-sama tikus. Apa namanya? Nah, gitulah kira-kira. Ikan juga banyak, nama ikan ini ikan itu ya kan. Ikan kalau kita sebut ikan kan banyak jenisnya, tapi nama-namanya juga berbeda, kira-kira begitu. Oh ya, sebelum ke klasifikasi kingdom itu kan ada. Ini kucing, kingdomnya animalia. Apa tadi animalia? Hewan, ya betul. Lalu filumnya apa? Filumnya ada chordata. Ya, chordata itu bertulang belakang dan berekor gitu ya. Kelasnya apa? Kelasnya mamalia. Hewan yang menyusui. Nah, catatan yang lengkap itulah yang disebut 5 kingdom atau 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom. Nah, nanti di slide berikutnya akan kita pelajari. Tapi tetap dibaca aja. Ordonya apa? Karnivora, pemakan daging dan seterusnya. Yuk kita pelajari yang 5 kingdom. 5 kingdom klasifikasi menurut 5 kingdom, penemunya yang pertama kali adalah Carolus Linnaeus. Nah dari namanya ini orang Latin itu ya bangsa Yunani itulah. Tapi disempurnakan lagi oleh Whittaker pada tahun 1969. Apa saja klasifikasi 5 kingdom ini? Yang pertama adalah jenisnya Monera. Monera berarti artinya apa? Tunggal, satu. Jadi ada loh makhluk hidup yang cuma punya satu sel.
ya bersel satu bakteri. Ini salah satu contoh, nanti kita akan pelajari. Yang nomor 2 yaitu protista. Kalau bakteri itu hewan, protista ya sebanyak tumbuh-tumbuhan bersel satu, ada bersel satu, bahkan ada yang bersel 2, bersel banyak. Nanti akan kita pelajari. Apa contohnya? Alga. Nah, alga itu tumbuhan yang kecil-kecil. Protozoa, Plasmodium malariae. Nah, ini juga nama Latin. Plasmodium itu adalah penyebab ya hewan, tapi penyebab makhluk hidup, bukan hewan, makhluk hidup penyebab sakit malaria. Kingdom berikutnya fungi, jamur. Nah, alhamdulillah kita sekolah di alam jamur ini termasuk kingdom. Ciri-cirinya jamur itu tidak punya zat hijau daun atau klorofil. Berikutnya kingdom yang nomor 4 yaitu planta, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sudah punya klorofil tapi belum punya disebut daun. Lumut itu kan tidak ada daunnya, kecil kan. Tumbuhan paku sudah punya akar dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Yang terakhir kingdom yang nomor 5 yaitu animalia atau hewan. Nah, ternyata makhluk hidup itu ada urut-urutannya. Mana ini makhluk hidup tapi hewan? Iya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Iya, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ada yang bersel satu. Nah, itulah urut-urutannya dari bersel satu sempurna sampai hewan yang sempurna itu disebut animalia. Nah, itu kira-kira. Nanti poin-poin 5 kingdom ini akan kita kupas satu persatu. Tapi insya Allah di lain hari ya, sehingga tidak menambah beban untuk memahaminya. Ini dulu yang harus kalian pahami. Biar lebih paham, nih ada tugas nih, kirim di Google Classroom ya. Ingat sekali lagi, dikirim di Google Classroom. Kalau memang nggak bisa, langkah pertama Google Classroom dulu. Kalau nggak bisa baru WA Ustadz ya. Nah, tugas kalian mencari nama ilmiah dari yang nomor 1 sampai nomor 10. Insya Allah ada semuanya di internet ya. Tinggal kalian tulis, boleh diketik pakai HP, boleh dikirim ke Ustadz lewat Google Classroom. Jika benar-benar nggak bisa baru di WA. Oke, biar ada unsur penilaiannya. Anak-anak, itulah ya bagaimana cara memberi nama, mengklasifikasikan, menggolong-golongkan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Saking banyaknya, itu menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita belajar bisa kita belajar dari alam, karena alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya. Tugas jangan lupa dikerjakan. Nah, harus dilihat dari awal video, jangan buru-buru. Biar paham dan gak gagal paham. Ingat, manusia merdeka. Belajar di mana saja. Ustadz ucapkan selamat mengerjakan. Sekali lagi tetap semangat. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Ingat, di Bali ini masih zona merah. Salam untuk keluarga semua. Jangan lupa tugasnya. Sekali lagi ya, Ustadz harap tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.